Halo sobat-sobatku dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Kembali bersamaku salah satu saudaramu yang ada di muka bumi ini. Yang berasal dari energi ilahi. Yang diberi tubuh dengan 4 unsur alam. Dan sekarang sedang menjelma menjadi manusia untuk waktu yang sementara. Oke, my brothers and sister, anywhere, everywhere. Langsung aja to the point ya. Without wasting time, tanpa membuang-buang waktu. Video ini kita buat untuk menanggapi komentar dan tanggapan balik dari seorang pendeta dari STT Trinity, ya, yaitu pendeta Bapak Mangapul Sagala. Ya. Beberapa waktu yang lalu, pendeta Mangapul Sagala sempat memfitnah saya sebagai bidat, sesat, dan sebagainya. Nah, menyikapi tuduhan-tuduhan dan fitnahan itu, kemudian saya sudah membuat video tanggapan. Seperti ini videonya. Ya, teman-teman yang belum menyimak video itu silakan disimak ya. Lalu, beberapa hari yang lalu, pendeta Mangapul Sagala memberikan respon balik dengan memberikan pertinyiin beberapa pertinyiin kepada saya. Nah, sehingga sekarang saya akan memberikan jawaban dan tanggapan balik lagi. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak buat Opung Mangapul Sagala ya. Atas video-video Anda, maka saya bisa terinspirasi untuk membuat video ini. Ya. Sahabat-sahabat, sebelum kita menanggapi, kita simak sama-sama dulu video atau cuplikan video dari pernyataan-pernyataan pendeta Mangapul Sagala ketika menanggapi video saya yang terdahulu. Nah, nanti setelah menyimak video itu, mari kita akan menjawabnya satu poin demi satu poin. Oke, kita simak videonya berikut ini. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan belajar menanggapi apa yang dikatakan oleh Frans Donald, ya, Frans Donald tentang Trinitas. Hebat ini orang kelihatannya. Kita dengar ya apa yang dikatakannya. Mengajarkan Trinitas. Sampai Yesus tidak mengajarkan Trinitas. Paulus tidak mengajarkan Trinitas. Petrus tidak mengajarkan Trinitas. Kitab-kitab perjanjian baru semua tidak mengajarkan Trinitas. Sampai kitab terakhir, kitab Wahyu. Wahyu juga tidak mengajarkan Trinitas. Nah, pertama saya mau tanya, Bung Frans Donald, terima kasih untuk semangat Anda untuk mengajar. Tapi saya melihat pengajaranmu itu memang itu sama dengan ajaran bidat. Nah, karena itu saya mau bertanya, boleh tahu nggak di mana Anda belajar teologi ya? Sekali lagi ya, Bung Frans ya, perkenankan Opung bertanya, di mana Frans Donald belajar teologi ya, dan sampai level apa? Karena apa? Kalau hanya belajar di STT abal-abal, dosen abal-abal, ya wajarlah. Apalagi kalau misalnya Anda belajar di sekolahnya si JT. Ya jadi begitu, kalau Anda berkata Yesus tidak mengajarkan Trinitas. Apa maksudmu nggak mengajarkan? Ya memang tidak ada dikatakan percayalah kepada Trinitas. Tapi ada dikatakan percayalah kepadaku. Nah sekarang pertanyaannya siapa dia? Nah menurut Anda itu Yesus itu ya siapa? Yesus itu utusan, Yesus itu manusia biasa. Ya sudah, buat apa dia mengajarkan Trinitas? Anda sendiri sudah salah. Lalu kemudian Paulus, Petrus, ya Paulus mengajarkan Yesus adalah Allah. Nah kamu sendiri tidak menerima Yesus itu Tuhan Allah. Nah kalau nanti kau percaya Yesus adalah Tuhan Allah, seperti Bung Jody itu pertanyaannya. Kalau begitu ada berapa Allah? Kan di sana. Jadi Trinitas itu memang termasuk sulit dipahami. Saya pun bertahun-tahun belajar dan berdoa. Kalau Tuhan Allah adalah Allah, Tuhan Yesus juga adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, maka ada 3 Allah. Itulah pemikiran yang paling sederhana. Jadi saya mengerti, saya paham. Nah tapi kalau kita belajar lebih dalam, nanti dikatakan bahwa aku dan Bapa satu adanya, Esa. Ulangan pasal 6, Allah itu Esa. Yohanes 10:30, aku dan Bapa Esa. Paulus berkata, Bapa itu
mengutus Yesus. Kita percaya kepada Allah yang Esa. Petrus percaya Yesus adalah Allah. Nah sekarang kalau kamu percaya Yesus adalah Allah, pertanyaannya lalu ada berapa Allah? Itu masalahnya. Jadi jangan katakan nggak pernah mengajarkan Trinitas. Kalau kau bilang nggak pernah ada tulisan Trinitas di Perjanjian Lama, betul. Ya 100 buatmu. Kalau kau berkata di Perjanjian Baru juga nggak ada tulisan Trinitas, betul. Betul sekali, 100 buat kalian. Tetapi esensi pengajaran Trinitas, Bapa, Anak, Roh itu jelas ada. Ya, jadi begitu ya. Belajar baik-baik ya. Tiba-tiba abad 2, 3, 4 muncul ajaran baru. Nah, ini namanya bidat. Kamu katakan itu bidat. Apa yang kau maksud dengan bidat? Ya, apa yang kau maksud dengan bidat? Di mana kau belajar teologi, Bung Frans? Ya, kita dengar lagi. Ini namanya bidat. Bidat itu sama dengan bodat. Aduh, kita dengar lagi ya. Kita dengar lagi ya. Kita dengar lagi. Trinitas. Petrus tidak mengajarkan Trinitas. Kitab-kitab Perjanjian Baru semua tidak mengajarkan Trinitas. Sampai kitab terakhir, kitab Wahyu. Wahyu juga tidak mengajarkan Trinitas. Tiba-tiba abad 2, 3, 4 muncul ajaran baru. Nah, ini namanya bidat. Jadi Anda ngomong bidat ini harus dijelaskan apa arti bidat. Bidat adalah ajaran baru yang tidak sesuai dengan kitab suci. Iya, bidat adalah ajaran baru yang sesuai dengan kitab suci. Betul. Betul sekali. Tetapi apa maksudmu tidak sesuai kitab suci? Karena tidak ada tulisan Trinitas. Makanya Frans, kayaknya kan kamu pinter atau pemberani. Datang ke STT saya, STT Trinity. Ya, kalau kamu kesulitan dana nggak apa-apa deh. Kamu beasiswa deh. Ya, kamu beasiswa sampai lulus. Tetapi mesti ikut peraturan ya. Kita bimbing kamu sampai selesai. Ya. Jadi kamu bilang bidat itu apa? Ya bidat itu adalah ajaran yang sesat, ya. Kita ulang sedikit lagi Bapak Ibu ya. Dan bidat ini harus dijelaskan apa arti bidat. Bidat adalah ajaran baru yang tidak sesuai dengan kitab suci. Trinitas ternyata yang terbukti tidak sesuai dengan kitab suci. Maka dengan demikian, hai Mangapul Sagala dan kawan-kawan, jika Anda menuduh saya, Frans Donald dan teman-teman saya sebagai bidat, Anda sedang bertindak seperti maling yang teriak maling, alias bidat teriak bidat. Ya, terima kasih Bung Frans Donald. Maling teriak maling, tetapi Anda salah. Saya bukan maling teriak maling. Saya adalah pengajar yang belajar baik-baik sebelum mengajar. Nah, boleh tahu nggak di mana Anda belajar? Ya, saya ulang ya kalimatmu ya, Bung Frans ya. Bidat itu apa? Tidak sesuai ajaran gereja. Nah, yang mana? Harus kembali ke teologi reformasi. Teologi reformasi percaya Trinitas. Harus kembali kepada ajaran bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja percaya Trinitas. Nah kalau kamu berkata tidak sesuai dengan Alkitab, apa patokannya? Ya, kamu menafsir sendiri, kamu paling hebat sendiri, nggak bisa dong. Arti bidat. Bidat adalah ajaran baru yang tidak sesuai dengan kitab. Apa yang kau maksud dengan tidak sesuai kitab suci? Yang sesuai dengan kitab suci adalah sesuai dengan penafsiran bapak-bapak gereja. Allah sudah memakai mereka. Allah sudah memanggil mereka. Dan ingat, Frans Donald, kitab suci yang kau baca itu bukan kau karang, bukan kau tulis. Itu keluar dari hasil karya bapak-bapak gereja. Lalu abad pertengahan diteguhkan lagi. Lalu abad reformasi diteguhkan lagi oleh tokoh-tokoh reformasi Luther, lalu John Calvin, John Wesley. Lalu kemudian abad sekarang kami teguhkan lagi teologi biblika. Nah, kamu teolog apa kamu? Halo, Bung Frans Donald. Teolog apa kamu? Teolog bidat apa? Oke ya, belajar baik-baik ya. Sekali lagi, Frans Donald, saya undang kamu datang ke situ saya. Asal kamu baik-baik ya. Opung siap menyekolahkan kamu sampai selesai. Bahkan, kalau kamu pintar sekali, IP-mu di atas 3,8, kamu akan Opung sekolahkan sampai tingkat master bahkan doktor. Karena apa? Saya melihat kamu sangat potensial sekali. Kamu berani, kamu aktif, kamu giat. Kamu agak mirip-mirip seperti Paulus saya kira. Ya, sebelum ini saya membahas soal Paulus. Kiranya muncul Paulus baru, yaitu Frans Donald Paulus. Oke? May God bless you. Nah, itu tadi video tanggapan dari Bapak Pendeta Mangapul Sagala. Oke, tanpa wasting time ya. Tanpa buang-buang waktu, kita akan langsung jawab satu poin ya.
Total ada sekitar 9 hal. 9 poin yang akan saya tanggapi dari pernyataan Pendeta Mangapul Sagala. Oke, mari kita mulai. Pertama saya mau tanya, Bung Frans Donald, terima kasih untuk semangat Anda untuk mengajar. Tapi saya melihat pengajaranmu itu memang itu sama dengan ajaran bidat. Oke, langsung kita tanggapi. Frans Donald menurut Pendeta Mangapul Sagala adalah bidat. Bidat artinya adalah penyesat menurut Pendeta Mangapul Sagala. Oke, jawabannya adalah pinter sekali Bapak Pendeta Mangapul Sagala. Seluruh dunia dan juga Pendeta Mangapul Sagala harus tahu bahwa saya Franciscus Donald Ignatius memang bisa dan boleh disebut sebagai penyesat. Sekali lagi ya. Jadi kalau ada orang menuduh saya Frans Donald adalah penyesat, itu sangat wajar dan boleh. Mengapa? Ya, karena saya adalah adiknya Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus di zamannya oleh guru-guru agama di zaman Yesus. Yesus juga dituduh sebagai penyesat. Loh, di mana? Mana buktinya Mas Frans Donald? Ya, buktinya silakan buka Injil Matius pasal 27 ayat 62 sampai 63. Di ayat ini diceritakan Yesus oleh guru-guru agama, oleh tokoh-tokoh agama di zamannya. Yesus disebut sebagai si penyesat itu. Guru-guru agama tidak mengatakan si Yesus itu, tapi dikatakan apa? Si penyesat itu. Nah, ya. Jadi, kalau Yesus Kristus disebut sebagai penyesat, maka saya sebagai saudaranya Yesus, saudara muda ya, maka disebut sebagai adiknya Yesus, maka saya juga wajar kalau disebut sebagai penyesat. Tidak masalah. Seluruh dunia mau menyebut saya penyesat, no problem. As the same as my old brother, Jesus Christ. Sama dengan saudara tertua saya, Yesus Kristus. Yesus disebut penyesat, maka saya adiknya Yesus juga boleh disebut penyesat. Nah, ya. Duh, kok Mas Frans Donald berani-beraninya ngaku adiknya Yesus? Loh, ya berani toh. Kok bisa berani? Lah, karena yang ngomong adalah Alkitab dan juga kata-kata Yesus sendiri. Ya, kita buka di dalam Roma pasal 8 ayat 29. Ingat-ingat ayatnya. Mana buktinya bahwa Frans Donald adalah adiknya Yesus? Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia di sini maksudnya Yesus ya, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, jadi Yesus itu menjadi yang pertama, yang sulung, yang paling tua di antara saudara-saudaranya yang lain. Nah, kalau dia yang paling tua, berarti saudaranya yang lain apa? Adik-adiknya. Jadi karena saya adalah saudaranya Yesus dan Yesus saudara tertua saya, maka Yesus kakak saya adiknya Yesus. Ada lagi ayatnya Mas Frans Donald yang ganteng. Oh, ada. Ibrani 2 ayat 11 sampai 12. Ya, demikian ada tertulis. Sebab ia, ini berbicara tentang Yesus ya. Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan. Mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Loh. Jadi Ibrani 2 ayat 11 sampai 12 memberitahu kita bahwa kita semua ini berasal dari satu. Siapa satu itu? Allah Bapa. Jadi Yesus berasal dari Allah Bapa, saya juga berasal dari Allah Bapa. Berasal dari satu, sama-sama berasal dari Allah Bapa. Itu sebabnya Yesus tidak malu menyebut saya saudara. Ya.
Jadi saya saudaranya Yesus. Yesus saudara tertua. Yesus kakak saya. Karena Yesus kakak saya, hubungannya saya dengan Yesus ini kakak. Adik ya. Saya adiknya, Yesus kakaknya. Very clear. Jelas ya? Itu sama dengan ajaran bidat. Nah, karena itu saya mau bertanya, boleh tahu nggak di mana Anda belajar teologi ya? Sekali lagi ya, Bung Frans ya, perkenankan Opung bertanya, di mana Frans Donald belajar teologi ya, dan sampai level apa? Karena apa? Kalau hanya belajar di STT abal-abal, dosen abal-abal, ya wajarlah. Apalagi kalau misalnya Anda belajar di sekolahnya si JT. Di mana Frans Donald belajar teologi? Ya, Opung Mangapul Sagala, Pendeta STT Trinitas, Mangapul Sagala. Perhatikan baik-baik jawaban saya. Ya, pertanyaannya tadi, di mana Frans Donald belajar teologi? Jawabannya adalah Opung, yang jelas bukan di hatimu, bukan juga di pikiranmu. Aduh, Mas Frans Donald yang ganteng pakai banget. Kalau jawab itu yang serius dong. Oh iya. Sorry. Tapi ya nggak usah gitu-gitu juga, keles ya. Nggak usah bilang Frans Donald yang ganteng, ya nggak usah gitu ya. Saya itu sudah dari orok, dari lahir itu sudah ganteng ya. Jadi nggak perlu dipuji-puji ganteng lagi ya. Oke, kita lanjut. Apa tadi pertanyaannya? Sampai lupa. Frans Donald, kamu belajar teologi di mana? Itu pertanyaannya. Oke, dengan segala hormat, Bapak Pendeta Mangapul Sagala. Dengarkan baik-baik jawaban saya dengan seksama. Jawabannya adalah Frans Donald Ignatius belajar teologi. Teologi itu artinya logika tentang theos, logika tentang Allah atau ilmu tentang Allah. Ya, teologi artinya ilmu tentang Allah. Frans Donald belajar di mana? Jawabannya adalah Frans Donald belajar di Universitas Alam Semesta. Nah, di sekolah Universitas Alam Semesta ini, rektornya, pimpinan utamanya adalah pemilik jagat raya ini. Dialah yang di dalam Alkitab Perjanjian Lama disebut sebagai Yod-Heh-Vav-Heh atau Sang Maha Ada. Aku ada yang aku ada. Nah, jadi rektor saya adalah pemilik jagat raya ini, Sang Maha Ada. Dialah yang oleh Yesus dalam Yohanes 20 ayat 17 dikatakan, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Ya, jadi rektor saya adalah Allahnya Yesus dan Allah saya. Kemudian guru besar saya, guru besar yang mengajar saya adalah, silakan buka Injil Yohanes 13 ayat 13. Yesus Kristus adalah guru dan Tuan saya. Sekali lagi, Yohanes 13 ayat 13. Bapak Pendeta Mangapul Sagala bertanya, siapa guru saya? Guru besar saya adalah Yesus Kristus. Sebagaimana tertulis di dalam Yohanes 13 ayat 13. Yesus adalah guru dan Tuan saya. Kemudian, siapa dosen-dosen pembimbing saya? Ketika saya berkuliah di Universitas Alam Semesta ini, yang rektornya adalah Allah Bapa atau Yehova atau Yahweh, yaitu Allahnya Yesus dan Allah saya. Dan guru besarnya adalah Yesus Kristus, Yohanes 13 ayat 13. Lalu dosen-dosen pembimbing saya siapa? Dosen pembimbing saya adalah Roh Kudus, penolong dan pembimbing saya setiap hari adalah Roh Kudus. Atau teman-teman Hindu menyebutnya Atman.
Ada juga yang menyebutnya cahaya ilahi, Nur Muhammad. Dialah Roh Suci, pembimbing dan penuntun saya setiap hari. Jelas ya, Bapak Pendeta Mangapul Sagala? Jadi, rektor, pemimpin utama saya adalah pemilik jagat raya ini. Guru besarnya Yesus Kristus. Salah satu guru besarnya. Dosen pembimbingnya Roh Kudus. Nah, siapa rektor saya yang saya sebut sebagai rektor atau sang pemilik jagat raya itu? Dialah yang setiap hari menyapa saya. Setiap hari berkomunikasi dengan saya. Berkomunikasi langsung dengan saya. Melalui bahasa roh atau bahasa rasa. Ketika dia memberi perintah kepada saya, perintahnya tidak bisa salah dan tidak pernah salah. Jadi rektor saya ini, pemilik jagat raya ini, tidak bisa salah dan tidak pernah salah. Contohnya, setiap hari saya diberi perintah dengan bahasa roh atau bahasa rasa, yaitu diberi perintah rasa ngantuk. Itu ada perintah yang sangat nyata, berarti saya harus istirahat atau tidur. Ketika dia memberi perintah saya diberi rasa haus, itu adalah firman dari Sang Pencipta yang sangat nyata kepada saya, bahwa saya harus minum. Ketika saya diberi rasa lapar, rasa itu adalah bahasa roh, firman, logos dari Yahweh yang sangat nyata kepada saya, bahwa saya harus minum. Lapar, perintah makan. Haus, perintah minum. Lelah atau ngantuk, perintah untuk tidur atau istirahat. Dan perintah ini berlaku kepada siapapun. Apakah orang itu mau beragama, tidak beragama. Bahkan kepada binatang-binatang. Ketika kucing diberi rasa lapar, perintah lapar itu tidak bisa salah. Nggak mungkin kucing lapar kemudian dia jalan-jalan atau tidur. Tidak. Anjing ketika diberi perintah rasa lapar, artinya dia cari makan. Manusia diberi perintah rasa lapar, dia mencari makanan. Kucing diberi rasa haus, dia mencari minuman. Manusia diberi rasa haus, dia mencari minuman. Perintahnya pasti dan tidak pernah salah. Dan rektor saya itu Sang Maha Ada, Yehova itu. Allah Bapa itu. Dialah yang oleh Yesus di dalam doanya dalam Yohanes 17 ayat 21 sampai 23 mendoakan murid-muridnya Yesus. Supaya murid-muridnya memiliki kesadaran bahwa Bapa di dalam diri para murid. Yesus dan Bapa di dalam diri para murid. Jadi yang berada satu dengan Bapa itu bukan cuma Yesus. Tapi Yesus juga mendoakan murid-muridnya supaya bisa bersatu, merasakan ada Bapa di dalam dirinya. Dan sekarang saya bisa ngomong seperti ini. Mulut saya bisa mengeluarkan suara ini. Telinga Anda bisa mendengar suara saya. Otot-otot saya bisa bergerak menggerakkan mulut saya. Jantung saya sebelumnya berdetak memicu darah. Memberi energi kepada otot-otot. Dan sebelumnya ada nafas dalam diri saya. Karena begitu nyata ada kuasa Allah Bapa di dalam diri saya. Jadi kuasa Allah Bapa sangat nyata di dalam diri saya. Bukan cuma di dalam diri Yesus. Tapi di dalam diri saya dan sesungguhnya juga di dalam segala sesuatu yang pating kumelip di jagat raya ini. Itulah rektor saya yang tidak bisa salah dan tidak pernah salah. Guru besar saya adalah Yesus Kristus. Bukan Yesus Allah yang maha kuasa yang menjadi manusia. Bukan. Adalah Yesus sebagai Kristus yang artinya adalah orang yang diurapi, orang yang dipilih oleh Allah Bapa untuk menjadi penyelamat, menjadi guru, menjadi tuan, menjadi bos, menjadi pemimpin. Itulah Yesus, guru besar saya. Dan sekali lagi dosen pembimbing saya adalah Roh Kudus yang setiap hari menuntun, mengingatkan saya, begitu setia. Saat saya tidur, saat saya bangun, saat saya mandi, saat saya kencing, saat saya beol, saat saya makan, dia mengingatkan. Ketika saya makan, dia mengingatkan. Ketika saya makan roti, dia mengingatkan bahwa roti itu adalah milik Allah.
Tangan yang memegang roti ini juga milik Allah. Lidah yang merasakan roti juga milik Allah. Gigi yang merasakan roti itu juga milik Allah. Kerongkongan yang menelan roti itu juga milik Allah. Semuanya adalah dari Allah, oleh Allah, dan untuk Allah. Jadi yang mengingatkan saya hal-hal seperti itu. Begitupun ketika saya minum, ketika saya pergi ke sana ke sini. Yang mengingatkan dan membimbing saya adalah Roh Kudus, dosen dan pembimbing saya. Jelas ya, Bapak Mangapul Sagala? Oke? Lalu kemudian Paulus, Petrus, ya Paulus mengajarkan Yesus adalah Allah. Nah, kamu sendiri tidak menerima Yesus itu Tuhan Allah. Nah, jelas ya. Menurut pendeta Mangapul Sagala, Paulus itu mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan Allah. Perhatikan baik-baik. Pernyataan pendeta Mangapul Sagala, seorang dosen sekolah STT, Sekolah Tinggi Teologi Trinitas. Seluruh dunia harus tahu ini. Seluruh Indonesia harus tahu ini. Melihat fakta ini. Seorang pendeta Mangapul Sagala nekat mengatakan bahwa Paulus mengajarkan Yesus sebagai Allah, katanya. Padahal faktanya, di Alkitab, dalam surat-surat Paulus, tidak ada satupun Paulus menyebut Yesus sebagai Tuhan Allahnya Paulus. Tidak ada. Sekali lagi ya, pendeta Mangapul Sagala mengatakan Paulus mengajarkan Yesus sebagai Tuhan Allah. Faktanya, pernyataan pendeta Mangapul Sagala itu berbeda dengan surat-surat Paulus. Dalam 13 surat Paulus, Paulus tidak pernah mengatakan Yesus Kristus sebagai Tuhan Allahnya Paulus. Nggak pernah. Yang Paulus nyatakan dalam semua 13 suratnya, baik di salam pembuka maupun salam penutupnya, Paulus tegas menyebut Bapa sebagai Allah. Jadi yang oleh Paulus disebut sebagai Allah itu Bapa. Yesus itu Tuhan. Yesus itu Kristus. Dalam 13 surat Paulus, Paulus tegas mengatakan. Ya, di salam-salam pembuka, salam penutup kadang-kadang. Selalu membedakan bahwa Allah itu Bapa. Yesus itu Tuhan. Dan di beberapa suratnya Paulus juga mengatakan, God and Father of our Lord Jesus Christ. God and Father of our Lord Jesus Christ. Jadi Allah dan Bapaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Allah yang diberitakan oleh Paulus adalah Allahnya Yesus Kristus. Atau Allah dan Bapaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah Tuannya Paulus. Dan Allahnya Paulus adalah Bapa. Salah satu ayat yang sudah terkenal dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Di ayat 5-nya Paulus mengatakan, memang ada banyak yang bisa disebut sebagai Theos atau Allah dan Tuhan, baik di surga maupun di bumi. Dan di ayat 6-nya Paulus mengatakan, namun bagi kita. Nah, jadi bagi kita artinya bagi Paulus dan teman-temannya. Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. So, the God of Paul, Allahnya Paulus adalah the Father. The Father only. Sama. Allah yang diberitakan oleh Paulus sama persis dengan Allah yang diberitakan oleh Yesus. Yesus dalam Yohanes 17 ayat 3 mengatakan Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Ton, monon, aletinon, theon. The only true God. Ya. Jadi ketika berbicara tentang siapa Allah yang benar, baik Yesus maupun Paulus sama, satu suara. Yesus menunjuk Bapa dalam Yohanes 17 ayat 3 disebut sebagai Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar. Dalam Yohanes 20 ayat 17 Yesus menyebut Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu.
Yang jadi disapa sebagai Bapa itu adalah Allahnya Yesus. Itu pula yang disebut sebagai Allahnya Paulus. Ya. Sahabat-sahabat, sering sekali dalam berbagai kesempatan saya bilang, saya sudah berdebat dengan guru-guru pengajar Trinitas, bukan 1, 2, 3, 100, 500, bukan. Tapi ribuan. Saya sejak tahun 2004, saya sudah berdebat dengan banyak orang. Dulu dalam buku-buku saya selalu ada nomor telepon saya. Sehingga setiap hari itu ada aja orang yang ngajak debat. Dari tahun 2004. Jadi sudah ribuan saya berdebat dengan guru-guru pengajar Trinitas. Dan saya temui 100% dari semua pengajar Trinitas selalu mengajar Trinitas dengan kebohongan, dengan public deception, dengan penipuan publik. Nah, demikian juga dengan saat ini, dengan segala hormat, opung mangapul sagala. Sekali lagi, opung dengan segala hormat saya harus katakan, ajaran yang opung mangapul sagala ajarkan adalah penipuan publik. Mengapa Bapak Pendeta Mangapul Sagala saya katakan menipu publik? Karena faktanya di Alkitab dalam 13 surat-surat Paulus, Paulus tidak pernah menjadikan Yesus sebagai Tuhan Allahnya Paulus. Tidak pernah. Tuhan Allahnya Paulus adalah Bapa. Tuan dalam makna pemimpinnya Paulus adalah Yesus. Bapa adalah God-nya Paulus. Yesus adalah Lord-nya Paulus. Lord dan God beda. Ya. Jadi jelas. Sekali lagi dengan segala hormat harus saya tegaskan. Pendeta Mangapul Sagala. Ini ya, murid-murid semua mahasiswa dan mahasiswi dari STT Trinity. STT yang didoseni oleh Pendeta Mangapul Sagala. Harus lihat ini. Dosen Anda melakukan pembodohan dan penipuan publik. Dengan mengatakan bahwa Paulus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Allahnya. Ini pembodohan publik, Pak Pendeta. Bertobatlah ya. Jangan menambahi firman-Nya. Dalam kitab Amsal dikatakan, Amsal 30 ayat 6. Jangan menambahi firman-Nya supaya Anda tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Tidak ada surat Paulus mengatakan Yesus adalah Tuhan Allahnya Paulus. Enggak ada. Jadi kalau Anda mengatakan itu, Anda sedang menambahi. Dan Anda pasti ditegur oleh Allah. Dan dianggap pendusta. Amsal 30 ayat 6. Oke? Jadi jelas ya, very clear ya sahabat-sahabatku. Menurut Pendeta Mangapul Sagala, Paulus menjadikan Yesus sebagai Tuhan Allahnya Paulus. Paulus mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan Allah. Kata Pendeta Mangapul Sagala. Faktanya, realitasnya di Alkitab tidak begitu. Faktanya, Allahnya Paulus bukan Yesus, tapi Bapa. Jelas ya? Very clear. Petrus percaya Yesus adalah Allah. Petrus percaya Yesus adalah Allah. Nah, kamu ketahuan, kamu bohong lagi, kamu bohong, bohong. Ya? Selalu orang ngajar Trinitas itu selalu melakukan pembodohan dan penipuan publik, kebohongan publik. Lagi-lagi di sini Pendeta Mangapul Sagala melakukan penipuan publik dengan mengatakan bahwa Petrus percaya Yesus adalah Allah. Kita tanggapi. Dalam surat Petrus, buka surat Petrus yang pertama, 1 Petrus, pasal 1 ayat 3. Baca baik-baik. Hai pendeta, dosen teologi, STT Trinitas. Buka surat Petrus yang pertama, 1 Petrus, pasal 1 ayat 3. Baca baik-baik. Dalam terjemahan LAI tertulisnya demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kalau di bahasa Indonesia itu kalau orang nggak teliti, bisa disangka Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus itu satu kata. Padahal bukan. Anda coba buka di dalam teks bahasa Inggris. Ya. Terpujilah God and Father of. Ya. Praise the God and Father of our Lord Jesus Christ. Ya.
terpujilah Allah dan Bapaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi yang disebut Allah itu Bapa. Bapa itu Allahnya Tuhan Yesus Kristus. Jadi bagi Petrus sama seperti Paulus. Allahnya Petrus adalah Bapa, bukan Yesus. Nah, ini masyarakat Indonesia bisa melihat ini. Ini dosen Trinitas cara ngajarnya kayak gini. Melakukan pembodohan dan penipuan publik. Sekali lagi, Opung, dengan segala hormat, saya mengasihi Opung. Saya mencintai Opung. Opung mangapul sagala. Saya mengasihi Anda, Opung. Tapi ajaran Anda jelas-jelas pembodohan dan penipuan publik. Ketika Anda mengatakan bahwa Petrus percaya Yesus adalah Allah. Faktanya dalam surat Petrus, Allahnya Petrus adalah Bapa, bukan Yesus. Jelas ya? Jadi Trinitas itu memang termasuk sulit dipahami. Saya pun bertahun-tahun belajar dan berdoa. Kalau Tuhan Allah adalah Allah, Tuhan Yesus juga adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, maka ada 3 Allah. Itulah pemikiran yang paling sederhana. Jadi saya mengerti, saya paham. Opung mangapul sagala mengakui dengan terus terang bahwa Trinitas memang sulit dipahami. Nah, tanggapan saya singkat aja, Opung, ya. Makanya saya sering bilang dalam berbagai kesempatan bahwa doktrin Trinitas, doktrin tentang adanya 3 pribadi Allah yang Maha Kuasa, tres persona, tres personae una substantia, 3 pribadi yang satu hakikat itu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu ada doktrin atau ajaran yang tidak alkitabiah. Gak ada di Alkitab istilah Allah Roh Kudus, Allah Anak, itu gak ada. Itu tidak alkitabiah. Nah, karena tidak alkitabiah dan tidak ada dasar yang bisa dipertanggungjawabkan, maka memang jadi bikin bingung, bikin sulit. Seperti Opung bilang, Trinitas memang sulit dipahami. Loh, Opung bertahun-tahun katanya berusaha memahami. Dan sampai sekarang bingung kan, Opung? Iya. Karena Trinitas memang bukan ajaran kebenaran. Sehingga karena Trinitas bukan ajaran kebenaran, bukan ajaran Alkitab, maka tidak perlu dipahami, Opung. Ya. Trinitas, 3 pribadi Allah yang satu hakikat itu, Opung, tidak perlu dipahami, Opung. Yang perlu adalah dibuang ke tong sampah. Plung, beres. Makanya Franz, kayaknya kan kamu pinter atau pemberani. Datang ke STT saya, STT Trinity. Ya, kalau kamu kesulitan dana nggak apa-apa deh, kamu beasiswa deh. Ya, kamu beasiswa sampai lulus, tetapi mesti ikut peraturan ya. Kita bimbing kamu sampai selesai, ya. Jadi kamu bilang bidat itu apa? Ya bidat itu adalah ajaran yang sesat, ya. Kita ulang sedikit lagi Bapak Ibu ya. Bidat ini harus dijelaskan apa arti bidat. Bidat adalah ajaran baru yang tidak sesuai dengan kitab suci. Trinitas ternyata yang terbukti tidak sesuai dengan kitab suci. Maka dengan demikian, hai Mangapul Sagala dan kawan-kawan, jika Anda menuduh saya, Franz Donald dan teman-teman saya sebagai bidat, Anda sedang bertindak seperti maling yang teriak maling, alias bidat teriak bidat. Ya, terima kasih Bung Franz Donald. Maling teriak maling, tetapi Anda salah. Saya bukan maling teriak maling. Saya adalah pengajar yang belajar baik-baik sebelum mengajar. Nah, boleh tahu nggak di mana Anda belajar? Ya, saya ulang ya kalimatku ya, Bung Franz ya. Bidat itu apa? Tidak sesuai ajaran gereja. Nah, yang mana? Harus kembali ke teologi reformasi. Teologi reformasi percaya Trinitas. Harus kembali kepada ajaran bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja percaya Trinitas. Nah, kalau kamu berkata tidak sesuai dengan Alkitab, apa patokannya? Ya, kamu menafsir sendiri, kamu paling hebat sendiri, nggak bisa dong. Arti bidat. Bidat adalah ajaran baru yang tidak sesuai dengan kitab. Apa yang kau maksud dengan tidak sesuai kitab suci?
Yang sesuai dengan kitab suci adalah sesuai dengan penafsiran bapak-bapak gereja. Allah sudah memakai mereka. Allah sudah memanggil mereka. Dan ingat, Frans Donald, kitab suci yang kau baca itu bukan kau karang, bukan kau tulis. Itu keluar dari hasil karya bapak-bapak gereja. Lalu abad pertengahan diteguhkan lagi. Lalu abad reformasi diteguhkan lagi oleh tokoh-tokoh reformasi Luther, lalu John Calvin, John Wesley. Lalu kemudian abad sekarang kami teguhkan lagi teologi biblika. Nah, kamu teolog apa kamu? Halo, Bung Frans Donald. Teolog apa kamu? Teolog bidat apa? Oke ya, belajar baik-baik ya. Sekali lagi, Frans Donald, saya undang kamu datang ke situ saya. Asal kamu baik-baik, ya. Opung siap menyekolahkan kamu sampai selesai. Bahkan, kalau kamu pintar sekali, IP-mu di atas 3,8, kamu akan Opung sekolahkan sampai tingkat master, bahkan doktor. Karena apa? Saya melihat kamu sangat potensial sekali. Kamu berani, kamu aktif, kamu giat. Kamu agak mirip-mirip seperti Paulus, saya kira. Ya, sebelum ini saya membahas soal Paulus. Kiranya muncul Paulus baru, yaitu Frans Donald Paulus. Oke? May God bless you. Tentang Yohanes 10 ayat 30. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Ingat Opung? Yang satu dengan Bapa bukan cuma Yesus. Yesus berdoa dalam Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Yesus mengatakan bahwa para muridnya juga akan menjadi satu dengan Bapa dan satu dengan Yesus. Ya, tapi untuk lebih jelas saya tidak akan ulas lagi di sini. Opung, Mangapul Sagala dan murid-muridnya, kalau mau tahu penjelasan yang lebih detail tentang ayat Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu, silakan simak video saya yang 1 tahun yang lalu. Yang ini judulnya. Harus kembali ke teologi reformasi. Teologi reformasi percaya Trinitas. Harus kembali kepada ajaran bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja percaya Trinitas. Nah, kalau kamu berkata tidak sesuai dengan Alkitab, apa patokannya? Ya, kamu menafsir sendiri. Nah. Dengan mengatakan bahwa semua bapak-bapak gereja percaya Trinitas, ini lagi-lagi Opung sedang menebarkan kebohongan dan penipuan publik. Pembodohan dan penipuan publik. Ya, saya sering berkata hal-hal ini betul-betul pembodohan dan penipuan publik. Ajaran yang mengatakan bahwa semua bapak-bapak gereja zaman dulu itu percaya Trinitas, itu pembodohan dan penipuan publik. Sebab faktanya, bapak-bapak gereja sampai mengadakan konsili Nikaya, konsili Konstantinopel, konsili Kalsedon. Konsili itu terjadi, digagas karena justru bapak-bapak gereja itu banyak berbeda paham. Jadi bohong besar kalau Anda mengatakan bahwa bapak-bapak gereja semua percaya Trinitas. Itu bohong besar. Faktanya pada zaman itu di Romawi Timur ada 1000 uskup Katolik. Ini masih zaman Katolik ya. Di Romawi Barat ada sekitar 800 uskup. Masing-masing uskup ini punya ribuan umat. Nah, 1000 uskup di Romawi Timur, 800 uskup di Romawi Barat. Nah, dalam konsili itu yang diundang dari seluruh uskup di dunia, yang datang cuma sekitar 300. Dari 300 ini pun terbagi menjadi 3 kelompok. Ada yang percaya bahwa Yesus itu ciptaan, Yesus bukan Allah yang Maha Kuasa, seperti saya. Ya, orang-orang Unitarian, seperti Paulus, seperti Petrus yang percaya bahwa satu-satunya Allah yang benar hanya Bapa. Nah, tapi ada juga kelompok kedua, orang yang percaya bahwa Yesus sungguh Allah yang Maha Kuasa. Dan ada kelompok yang ketiga, ini kompromi, mengatakan bahwa Yesus bukan Allah yang Maha Kuasa tapi mirip. Nah, jadi bapak-bapak gereja abad pertama itu pecah, beda paham. Bukan abad pertama, abad 2, 3, 4, abad Jisamsu itu beda paham. Jadi stop Anda, ya. Ini ajaran-ajaran seperti ini sering juga disampaikan oleh orang-orang seperti Gracia Pelo, anak buahnya Bambang Nursena dan Bambang Nursena sendiri. Melakukan pembodohan dan penipuan publik, mengatakan bahwa semua bapak-bapak gereja percaya Trinitas. Bohong itu. Faktanya ada yang percaya Trinitas, tapi banyak yang tidak. Ya, jadi stop.
Stop dengan kebohongan itu Opung ya. Jangan terus-terusan kebohongan dibuat terus-menerus ya. Opung sudah sepuh, sudah tua. Jangan menebarkan kebohongan terus Opung. Jangan membodohi anak bangsa. Oke? Itu komentar saya. Oke, ini yang poin terakhir. Opung menawarkan untuk sekolah teologi di tempatnya. Dibiayai, dikasih beasiswa dan sebagainya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak Opung. Saya anggap itu ketulusan dari hati Opung. Mangapul Sagala. Kalau memang tulus ya. Tapi saya anggap ya betul lah. Opung ingin mengajak saya. Tapi tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa rektor saya adalah sang pemilik jagat raya ini. Guru besar saya adalah Yesus Kristus. Dan dosen pembimbing saya adalah Roh Kudus. Jadi dengan segala hormat, tidak bermaksud merendahkan. Tapi tentunya segala dosen-dosen yang ada di sekolah teologi di seluruh dunia, sekolah tinggi teologi di seluruh dunia, tidak bisa banding dengan guru besar saya, yaitu Yesus Kristus. Tidak sebanding dengan dosen pembimbing saya, yaitu Roh Kudus. Jadi dengan segala hormat, saya tidak menerima tawaran itu. Karena guru saya dan dosen pembimbing saya sudah jauh. Dosen-dosen teologi di seluruh dunia, mau profesor, doktor, S1, S2, S4, S7, S12, S13, S40. Tidak ada yang sebanding dengan guru pembimbing saya, yaitu Roh Kudus, dan guru besar saya, yaitu Yesus Kristus. Itu jawaban saya ya. Kalau Opung mau memberikan saya mau memberi biaya, mau membantu biaya, ndak usah sekolah teologi Opung. Ya. Opung bisa memberi saya ya mungkin beliin kamera baru ya, biar saya bisa buat YouTube-nya lebih bagus ya, penampilannya lebih bagus. Gitu aja Opung ya, beliin kamera baru. Atau kalau mau transfer uang Opung, ini saya kasih nomor rekening saya. Rekening BCA atas nama Donald Ignatius. Opung mungkin mau menyumbang supaya pekabaran tentang siapa satu-satunya Allah yang benar ini lebih tersebar ke seluruh dunia. Dan Trinitas segera bubar. Ini nomor rekening saya Opung. Oke? Terima kasih ya Opung. Sekali lagi, dengan segala hormat. Kalau ada penyampaian dari kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan. Kalau Opung ingin menjadi Kristen, kita harus mengampuni, harus berjiwa pengampun. 70 kali 7 kali kita harus memaafkan. Jadi, kalau ada kata-kata saya yang dianggap salah, Opung wajib memaafkan. Saya mau membuat kesalahan setiap hari 70 kali 7 kali atau 490 kali. Opung harus memaafkan ya. Jadi kita saling memaafkan Opung. Oke? Sebagai akhir kata saya ucapkan sekali lagi, thank you very much for Pendeta Mangapul Sagala. I love you Opung Mangapul Sagala. Mwah!